Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengoperasian magnet kontaktor 3 pas ya. Ini kebetulan mereknya Schneider. Kode LC1D18M7. Sebenarnya sudah banyak ke penjelasan-penjelasan atau video yang bisa teman-teman lihat di YouTube, cara pengoperasian magnet kontaktor 3 fasa. Akan tetapi saya lihat masih banyak pertanyaan-pertanyaan seputar pengoperasian magnet kontaktor dimaksud ya. Nah, teman-teman YouTube, di sini saya memakai atau memberikan contoh magnet kontaktor tiga kutub ya. Di sini ada ini tertulis T1, T2, T3, dan demikian pula sebaliknya di sebelahnya L1, L2, L3. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya saya mengucapkan atau mohon maaf kepada senior-senior saya yang telah terlebih dahulu mengupload video perihal pengoperasian magnet kontaktor ini, karena saya juga masih taraf belajar. Jadi nantinya kalau ada masukan yang sifatnya membangun, saya sangat berterima kasih sekali. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kebetulan saya memakai seperti yang saya sampaikan tadi, saya memakai atau mengambil sampel menggunakan magnet kontaktor Schneider LC1D18. Ini adalah tipenya ya. Kontaktor ini berkaitan nantinya dengan kemampuan arus atau beban yang dapat dipikul oleh kontaktor ini. Bisa kita lihat di pembungkus daripada MC tersebut. Kita bisa lihat di sini. Di sini tertera tegangannya 220, 230 volt, frekuensi 50 Hz, dan di bawahnya ada 7,5 kW, 7,5 kW per 400 volt, ataukah 10 HP per 480 volt. Maksud daripada tulisan ini adalah bahwasanya kontaktor ini dapat kita gunakan atau kita fungsikan pada motor-motor listrik atau bahasa pasarannya dinamo, maksimal 7,5 kW ya teman-teman, 7,5 kW. Nah, sekarang mari kita lihat ada apa saja yang
terdapat di dalam satu kontaktor yang digunakan pada umumnya digunakan untuk menstart motor-motor listrik 3 fasa ya. Itu biasa kita kenal dengan istilahnya menstart motor listrik dengan segitiga bintang. Tapi pembahasan itu nanti ke depan ya. Ini saya akan menjelaskan dulu cara mengoperasikan ini. Nah, kita lihat di sini tadi sudah saya jelaskan, di sini ada T1, T2, T3, di sini L1, L2, L3. Di sini ada kontak bantu. Ini namanya kontak bantu ini, Pak ya. Ini tertulis NO. Ini NC, ini A1. Dan di sebelahnya, di bawahnya ada tertulis, maaf videonya agak kabur nih, NO, NC, A2. Nah, teman-teman, bisa kita perhatikan di sini untuk mengoperasikan atau memfungsikan kontaktor ini, kita ambil strom dari PLN ya, kebanyakan kan kita pakai strom PLN. Ke pasanya ada di A1, pasanya maksudnya stromnya lah, artinya kalau kita pakai tespen itu nyala ya, di sini masuk sini, dan netralnya atau nolnya, bahasa pasarannya nolnya ada di sini, jadi masuknya dia di sini dan di sini. Hal tersebut tidak masalah meskipun terbalik, karena kontaktor ini menggunakan tegangan dan arusnya harus bolak-balik, jadi tidak masalah terbalikkah atau tidak, dan masalah, tetap berfungsi seperti biasa. Mau di sini pasanya, di sini nolnya, tidak apa-apa, demikian pula terbaliknya di sini. Nah, saya mungkin di sini nanti akan menjelaskan kontak bantu NO dan NC. Maksud daripada NO itu singkatannya normally open, dan NC itu singkatan dari normally close. Nah, maksudnya daripada NO dan NC mungkin bisa saya gambarkan supaya agak lebih jelas. Nah, kita gambarkan, aduh maaf ya, ini sorry. Sebenarnya manis kontaktor itu ada spool atau belitan di dalam yang disesuaikan dengan tegangan masuknya. Nah, inilah tadi yang A1, A2. Nah, jika kita ambil dari jala-jala PLN, anggaplah ini jala-jala PLN ya, ini kita anggap fasanya, kalau ini kita anggap netral, maka jika kita hubungkan ini, ini masuk ke sini, dan dari netral PLN masuk ke sini, mohon maaf. Nah, secara sederhananya begini Pak, teman-teman, ini kita anggap jala-jala PLN ya, fasa dan netral.
Kita sambungkan. Ya. Nah, apabila kita berikan saklar di sini, ini Pak ya, anggaplah ini ada saklar, gini, ini dia posisi off. Apabila kita on kan ini, berarti kalau on dia masuk Pak, masuk begini dia, masuk. Kalau dia on, maka kontaktor ini akan bekerja. Akan bekerja. Akan bekerja. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kontaktor itu sebenarnya di dalamnya ada berbentuk spool dan ya sepertinya begini Pak ya. Ini secara sederhana saja. Begini dan begini. Sorry, aduh, udah kelihatan ya. Ini. Nah, ini adalah kontak untuk normally open. Ini terus ya, normally open, dan di bawahnya normally close. Artinya ini NC, normally close, artinya apabila ini saklar ini kita on kan, kita fungsikan, maka ini akan bekerja, ini akan menarik karena dia menjadi belitannya menjadi magnet, dia menarik kontak-kontak bantu ini. Nah, kalau kita tekan saklar on, maka ini akan menarik. Ini dia punya apa namanya, kontak-kontak ini. Ini akan menempel. Tentu kan kalau dia menarik, dia akan menempel di sini. Ini akan membuka, menjauh dia dari kontakan ini. Ya, teman-teman. Yang tadinya dia normally open, pada saat kita close ini, saklar kita masukkan, dia berubah menjadi normally close, menjadi NC. Demikian pula sebaliknya, yang NC, yang normally close tadinya, normally close itu maksudnya terhubung Pak ya, terhubung, ini terbuka, ini enggak ada hubungannya ini. Yang tadinya normally close, setelah difungsikan dia berubah menjadi normally open. Nah, untuk mengaplikasikan ini, kita anggap ada dua lampu. Mohon maaf Pak ya kalau ini secara sederhana saja. Yang penting tujuan saya bisa terpenuhi. Nah, aplikasinya, jika kita mengambil ini lampu Pak ya, ini kita sebut L1, ini adalah, mohon maaf, ini adalah L1, lampu 1 maksudnya, ini lampu 2. Jika ingin kita fungsikan lampu ini yang dikontrol oleh magnet kontaktor ini, maka kita coba tarik jaringan Pak ya. Ini tadi, maaf, ini tadi dari jarak-jarak dari PLN ini saya tulis PLN ya. Ini adalah pasanya ini. Kalau untuk menandakan pasa atau netral atau umumnya orang mengatakan plus atau minus, bahasa pasarannya, biasa kita pakai tes pen, kita tes di sini, oh menyala, ini tidak, oh berarti ini pasanya. Nah, jika kita ingin memfungsikan ini, maka kita
menarik kabel, mohon maaf, kabel pasanya masuk di NO ya. Ini kita masukkan ke kabelnya, kita tarik masuk ke lampu. Tentu untuk menyalakan lampu harus ada netralnya. Maka kaki yang ini, kaki satu di dalam fitting itu kita masukkan ke posisi atau ke negatifnya. Nah, sampai sini barangkali sudah agak cukup jelas teman-teman ya. Nah, apabila ini kan sekarang ini posisinya mati nih lampu. Apabila saklar kita tekan on, maka dia akan menarik, seret, kontak bantu ini akan terhubung. Maka arus akan mengalir ke sini, ke lampu. Lampu masuk, keluar netralnya, dan lampu menyala. Begitu Pak ya. Begitu teman-teman YouTube dan teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau gambarnya seadanya. Terus yang kedua, kita fungsikan normally close-nya. Ini tadi normally open. Jika kita tarik lagi kabel satu masuk ke sini, ya teman-teman. Ini, masuk ke lampu 2. Masuk ke lampu 2. Mohon maaf ini. Lampu 2. Masuk ke sini. Dan netralnya kita jumper di sini. Nah, jika posisi ini NC ini, posisi ini pasti teman-teman sudah tahu bahwa dia tidak menyala kalau saklar ini di-on-kan, artinya difungsikan ini kontaktor ini. Nah, akan tetapi berarti di sini yang menyala hanya L1 karena dia di-on-kan. Hanya L1 menyala. Akan tetapi apabila saklar ini, mohon maaf, saklar ini di-off-kan kembali, maka magnet kontaktor ini tidak berfungsi atau tidak bekerja, sehingga kontak-kontak bantunya kembali kembali ke posisi awal. Maka karena ini kembali ke posisi awal, maka lampu yang kedua atau L2 menyala. Jadi intinya lampu L2 menyala apabila kontaktor tidak berfungsi. Tidak berfungsi.